Bab 1221, Ledakan. Kami di sini. Taksi berhenti. Sopir itu memandangi pasangan muda itu melalui kaca spion. Gadis itu sangat cantik. Dia memiliki udara heroik tentang dirinya. Tidak seperti gadis pantai. Dia tampak agak menyendiri. Dibandingkan dengan dia, pria muda itu memiliki penampilan rata-rata. Matanya adalah satu-satunya fitur luar biasa. Long Yuksue membayar supir sementara Tang Wulin turun dari taksi di depannya. Laut terbentang di depannya. Tampaknya tidak memiliki batas. Long Yuksue turun taksi di sisi lain. Dia berjalan ke sisinya. Saat itu, pengemudi menjulurkan kepalanya keluar dari jendela. Anak muda, kamu harus mengambil inisiatif setelah pertengkaran. Anda harus tahu bagaimana memperlakukan wanita Anda dengan benar. Anda tahu. Haha. Pengemudi itu kemudian menabrak gas dan melesat ke kejauhan dengan suara mendesing. Tang Wulin tertegun. Dia berbalik untuk melihat Long Yuksue. Wajah cantik Long Yuksue sedikit memerah. Kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun padaku di sepanjang jalan. Kami pasti memberi kesan bahwa kami adalah pasangan yang baru saja bertengkar. Tang Wulin menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia tidak tahu mengapa. Tetapi ketika dia melihat tindakannya yang lucu, Long Yuksue tidak bisa menahan tawa. Dia menyamar. Tapi mengapa dia masih semenarik ini? Mungkinkah dia sudah mendarah daging di hatinya? Saya tumbuh di tepi pantai. Kota-kota tepi pantai memiliki makna khusus bagi saya. Skycea City adalah kota terbesar di Issea. Saya ikut kompetisi di sini ketika saya masih kecil. Disinilah saya bertemu Xinglan dan Lizzie untuk pertama kalinya. Mereka mewakili Akademi Shrek. Xinglan benar-benar lawan. Mereka juga anggota dari Shrek Seven Monsters. Long Yuksue baru saja bertemu dengan anggota lain dari Shrek Seven Monsters. Dia tidak terbiasa dengan mereka. Tang Wulin mengangguk. Dalam sekejap mata, hampir 1 dekade telah berlalu. Bagaimana waktu berlalu? Hei, kamu baru berumur 20-an. Oke. Jangan bicara seperti kakek tua. Tang Wulin menjawab. Itu hanya pertunjukan betapa dewasa saya. Lihat di sana. Itu pelabuhan terkenal Skycea City. Ini adalah pelabuhan terbesar di Issea. Itulah alasan di balik perkembangan Skycea City. Sekarang, sebagian besar digunakan untuk keperluan militer. Segera, perang invasif akan dimulai di sini. Long Yuksue memberanikan diri. Kamu tampaknya sangat membenci perang. Tang Wulin berkata. Banyak orang mati dalam perang. Banyak lagi yatim piatu atau kehilangan orang yang mereka cintai. Perang diciptakan untuk keuntungan. Saya pikir itu kejam mengorbankan nyawa orang lain demi keuntungan diri sendiri. Anda benar. Saya sangat membenci perang. Dan saya membenci kekuatan besar bahkan lebih. Ketika saya masih kecil, orang tua saya diculik oleh kekuatan besar yang tidak diketahui dan dipaksa bekerja untuk mereka. Saya tidak tahu di mana mereka berada sekarang. Saya ingin menjadi guru jiwa ketika saya masih muda. Prestasi saya hari ini adalah hasil dari orang tua saya yang diambil dari saya yang membuat saya berkultivasi tanpa kenal lelah. Federasi selalu menjunjung tinggi keadilan dan kebebasan. Sedih untuk mengatakan, tidak pernah ada keadilan atau kebebasan di dunia ini. Long Yuksue berkata, lalu, dunia seperti apa yang kamu inginkan? Tang Wulin berkata dengan senyum pahit. Sebenarnya, saya sendiri tidak yakin dan itu kebenarannya. Saya tidak punya cita-cita visioner. Saya hanya berharap bahwa saya dapat membantu mengurangi rasa sakit bagi sebanyak mungkin orang. Long Yuksue berkata, kamu baik-baik saja. Selama invasi pesawat abisal saat itu. Jika bukan karena Anda, mungkin tentara Dewa Darah kita akan kehilangan dan pasukan abisal sudah akan mengambil alih federasi. Itu akan menjadi tragedi nyata di mana semua kehidupan akan menjadi abu. Meskipun yang lain tidak menyadarinya. Saya tahu pasti bahwa Anda seorang pahlawan. Kaulah pahlawan yang menyelamatkan federasi. Tang Wulin tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, tidak masalah bagiku apakah aku seorang pahlawan atau bukan. Saya hanya punya beberapa keinginan. Saya ingin mencari ayah, ibu, membangun kembali Akademi Shrek dan markas Tang Sek. Dan kemudian, dia berhenti di tengah kalimat. Lalu apa? Meskipun Long Yuksue bisa menebak,
Dia tidak bisa berhenti bertanya. Setelah dia mengatakan pertanyaannya, dia menyesalinya. Kalau begitu aku akan bersamanya. Dan kita akan memiliki rumah kita sendiri. Tatapan Tang Wulin tiba-tiba menjadi lembut. Ya, yang dia inginkan hanyalah memiliki rumah. Itu adalah impian hidupnya. Dia ingin bersama orang yang dicintainya. Orang tua. Dan mungkin bahkan memiliki anak sendiri. Visi Long Yuksue kabur. Tapi dia bisa melihat kilau air mata di matanya. Dia tidak berharap dia sentimental. Dia juga tidak cemburu. Sangat mengejutkan. Sebaliknya, dia patah hati. Dia melangkah maju untuk memeluknya. Saat ini, yang bisa ia pikirkan hanyalah menghiburnya. Dia ingin mengatakan kepadanya bahwa jika orang itu tidak bisa memberinya rumah, dia akan lebih dari senang untuk mengisi tempat orang itu. Tang Wulin sedikit terpana dari pelukan Long Yuksue. Pada saat itu juga, perasaan firasat yang kuat memenuhi dirinya. Itu membuat rambutnya berdiri. Tanpa ragu-ragu, Tang Wulin memeluk Long Yuksue dengan satu tangan dan melompat ke samping. Dengan satu lompatan, mereka mendarat di belakang gundukan pasir. Ledakan. Suara kuat ledakan datang dari permukaan laut yang jauh. Telinga Tang Wulin dan Long Yuksue berdengung. Suara-suara lain di sekitar mereka terselubung. Tak lama kemudian, gundukan pasir di samping mereka menjadi kuning dan berserakan di mana-mana. Gelombang kejut yang kuat telah mempengaruhi mereka secara langsung. Refleks Tang Wulin sangat cepat. Sisik emasnya langsung menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia melindungi tubuh Long Yuksue dengan tubuhnya. Dia mengendarai momentum gelombang kejut dan melompat. Mereka mendarat lebih jauh. Jika dia menjadi orang biasa, dia akan tercabik-cabik ketika gelombang kejut menghantam. Itu telah menyapu semua yang ada di jalurnya. Namun, Tang Wulin memiliki tubuh yang kuat. Baginya, gelombang kejut dari kekuatan seperti itu hanyalah dorongan kuat. Tiba-tiba, dia dan Long Yuksue melihat gelombang mengepul. Saat ini, visinya berubah aneh. Langit tampak seperti lautan yang mereka terbangi seperti dunia luas di bawah laut. Tang Wulin mengulurkan sayap naga emasnya di belakangnya. Mengendarai momentum, dia memukul sayapnya dengan kuat saat dia membawa Long Yuksue. Bersama-sama, mereka melesat maju seperti anak panah. Meskipun demikian, ombak mengepul muncul terlalu tiba-tiba. Dan itu menutupi area yang sangat luas. Pada akhirnya, benda itu jatuh dari langit dan menimpa mereka. Penghalang cahaya kebiruan muncul diam-diam. Itu menyelimuti mereka begitu air laut jatuh. Long Yuksue terkejut bahwa air laut di sekitar mereka tidak bisa menembus penghalang cahaya. Tanpa dia sadari, rune berbentuk trisula telah muncul di dahi Tang Wulin. Cahaya kebiru-biruan samar berdenyut di tengah rune. Tang Wulin sendiri tidak bisa memahaminya. Namun, itu tidak memengaruhi refleksnya. Dia mengalahkan sayap naga emasnya lagi dan menghancurkan permukaan dengan Long Yuksue di belakangnya. Mereka naik ke udara. Tetapi tubuh mereka benar-benar kering. Tidak tersentuh oleh air laut. Saat ini, tatapan Tang Wulin setajam sebelumnya. Tampilan yang hilang dan lemah lembut yang dia miliki sekarang hilang. Dia ceroboh dan emosinya sangat berfluktuasi sekarang. Dia tidak merasakan bahaya dengan kekuatan spiritualnya yang tampaknya sangat sensitif. Mungkin, itu tidak ditujukan padanya. Tetap saja, dia seharusnya merasakannya sebelum itu datang. Saat ini, ombak besar di laut seperti tsunami. Meskipun episentrumnya jauh, dia bisa dengan jelas melihat gelombang kejut energi yang mengerikan meletus di udara di tengah lautan disertai dengan ledakan yang menggelegar. Pecahan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh dalam. Cahaya keunguan gelap-gelap. Pusaran air raksasa dengan diameter sekitar 1 km muncul di lautan. Cahaya keunguan gelap berdenyut. Bab 1222, Bahaya Mendadak. Amunisi jiwa tetap. Hanya amunisi jiwa tetap yang bisa memiliki kekuatan destruktif yang mengerikan. Itu pasti amunisi jiwa tetap peringkat 9. Kalau tidak, ia tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Sebuah kapal perang hitam yang merapat di pelabuhan meledak berkeping-keping oleh amunisi jiwa tetap peringkat 9. Dua pendamping kapal perusak ungu lainnya terbalik oleh ombak besar. Untungnya, kapal perang itu tidak berlabuh dekat satu sama lain. Serangan mendadak.
Seseorang telah menyerang armada federal dengan amunisi jiwa tetap peringkat 9. Di armada federal, ada kapal induk merah, kapal perang hitam, pengawal perusak ungu, kapal perang kuning, dan kapal patroli putih. Meskipun kapal perang itu memiliki peringkat yang sama, mereka memiliki peralatan yang berbeda. Armada terdiri dari berbagai kapal perang dengan kapal induk sebagai intinya. Saat ini, ada 3 armada kapal induk yang merapat di dekat perairan kota Skycea. Seluruh federasi memiliki paling banyak 3 armada kapal induk. Ketiga armada induk ini ditempatkan di sini sebagai persiapan untuk perang melawan 2 benua lainnya. Mereka semua dilengkapi dengan fasilitas canggih. Siapa yang mengira bahwa mereka akan diserang pada saat seperti itu? Selain itu, pelaku telah menggunakan senjata terlarang seperti amunisi jiwa tetap peringkat 9. Untuk sesaat, air laut melonjak dan menabrak pantai seperti dalam adegan apokaliptik. Pusat lautan meledak dengan badai energi yang kuat. Tang Wulin secara pribadi mengalami kekuatan amunisi jiwa tetap peringkat 9 di Akademi Shrek. Dia tahu dalam hati betapa dahsyatnya senjata buatan manusia itu. Bahkan pohon emas dan sejumlah ahli top Akademi Shrek tidak bisa menahan kekuatan amunisi jiwa tetap God Killer peringkat. Itu adalah horor teknologi manusia. Beberapa peneliti pernah mengatakan bahwa jika kemajuan teknologi terus berlanjut dengan kecepatan seperti itu, suatu hari umat manusia mungkin dihancurkan oleh teknologi canggih mereka sendiri. Amunisi jiwa tetap peringkat 9 telah dikembangkan 10.000 tahun yang lalu. Namun, hanya ada sedikit dari mereka. Itu benar-benar senjata taktis. Senjata-senjata ini tidak digunakan dalam ribuan tahun. Meskipun demikian, Tang Wulin sudah melihat dengan matanya sendiri kekuatan penghancurnya 2 kali dalam rentang beberapa tahun. Dia tidak yakin apakah dia harus menganggap dirinya beruntung. Berlawanan dengan kejutan yang memenuhi hati Tang Wulin, Long Yuksue saat ini dipenuhi dengan perasaan yang berbeda. Bagaimana dengan ombak yang menderu dan badai energi yang menakutkan? Semuanya tampak apokaliptik di matanya. Sudahlah. Dia saat ini berada dalam pelukan lengan yang kuat. Dia jelas bisa merasakan gelombang darah esensi gelombang kejut yang berasal dari tubuhnya. Itu menyelimutinya, sehingga melindunginya dari dampak energi. Kekuatan destruktif tidak bisa menyentuhnya karena mereka hanya melewatinya. Dia merasa aman dan hangat. Pelukannya adalah perlindungan terbaik yang bisa dia minta. Selama dia ada, situasi apapun yang mereka temui tidak akan menjadi masalah. Emosinya yang terpendam akhirnya memiliki jalan keluar setelah sekian lama. Long Yuksue bahkan merasa bahwa pengorbanannya di masa lalu sepadan. Perasaannya jelas dan dipenuhi dengan kenyamanan. Dia tidak lagi tertarik dengan apa yang terjadi di luar. Sebagai gantinya, dia menutup matanya dan kehilangan dirinya dalam gelombang kejut esensi maskulin dan darahnya yang padat. Dia memeluk pinggangnya dengan erat. Meskipun mereka dipisahkan oleh lapisan sisik naga, dia berharap mereka bisa terus seperti ini selamanya. Dia mengalahkan sayapnya di belakangnya. Setelah pemeriksaan singkat, Tang Wulin terbang menuju pantai yang jauh dengan Long Yuksue di belakangnya. Mereka tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, karena armada induk federal tiba-tiba diserang. Dia memperkirakan bahwa seluruh pasukan militer akan marah. Skycea City akan ditutup dalam beberapa hari ke depan. Setiap orang yang mencurigakan di pantai pasti akan ditangkap. Jika mereka ditemukan, mereka akan berada dalam masalah besar juga. Semua orang yang mencurigakan pasti akan diselidiki secara menyeluruh. Setelah beberapa saat kaget, Tang Wulin beraksi. Dia menemukan cara untuk melarikan diri dengan Long Yuksue. Tsunami terus mengamuk, praktis menghancurkan setiap bangunan di sepanjang pantai. Untungnya, ada bendungan besar di pantai yang mengambil sebagian besar dampaknya. Kerusakan di Skycea City terbatas. Sirene yang memekakkan telinga berbunyi tepat ketika Tang Wulin dan Long Yuksue terbang menuju pantai. Kapal perang itu memasang penghalang pelindung saat mereka bergoyang dari dampak ombak. Untuk sementara waktu, permukaan laut bersinar dengan sinar pelindung penghalang. Semua kapal perang memiliki pelindung putih. Penghalang pelindung setiap kapal perang didasarkan pada pangkat kapal perang. Saat sirene berbunyi, semua radar militer diaktifkan. Pesawat tempur melesat ke langit. Sejumlah besar mesia juga diluncurkan dari kapal perang.
Kekuatan spiritual Tang Wulin memang kuat. Dia tidak perlu menggunakan matanya untuk melihat bahwa semua ini terjadi. Ini adalah kekuatan menakutkan dari kekuatan militer federal. Jutaan Meisha melonjak seperti segerombolan lebah. Sesekali, ketika dia melihat ke belakang, dia bisa melihat beberapa sosok merah melintas. Pesawat tempur lepas landas berturut-turut. Dalam waktu singkat, radar menutupi area ratusan mil yang termasuk perairan. Itu sangat mengerikan. Setiap armada induk seperti landak yang hebat. 2 kapal perang ungu telah ditarik ke atas. Namun, kapal perang hitam yang tidak memiliki peralatan pertahanan terpukul dan tenggelam sepenuhnya. Hanya sisa-sisa kapal perang yang terlihat di permukaan laut. Tang Wulin tidak punya waktu untuk terpesona oleh kekuatan destruktif amunisi jiwa tetap peringkat 9. Dia merasa bahwa dia berada dalam jangkauan radar. Bagaimanapun, dia masih manusia, tidak peduli seberapa cepat dia bisa terbang. Sapuan radar dari area yang luas bisa dilakukan dalam sekejap. Entitas yang bergerak seperti dia akan sulit untuk dilewatkan. Setidaknya ada 100 Meisha yang menargetkan dia dan Long Yuksue. Dan mereka menuju ke arah mereka. Tang Wulin tidak khawatir tentang Meisha. Dengan kekuatan ledakan sayap naga emasnya, itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk kehilangan mereka. Yang lebih menakutkan adalah ada pesawat tempur yang mengunci posisi mereka. Tang Wulin tahu cara mengemudikan pesawat tempur. Secara alami, dia tahu benar kecepatan pesawat tempur. Begitu mereka ditemukan, tidak mungkin untuk melepaskan mereka. Belum lagi Sol Douluo seperti dirinya. Bahkan gelar Douluo tidak bisa bertarung melawan kekuatan militer federasi. Dia perlu menemukan cara untuk melarikan diri. Tang Wulin membuat keputusan dalam sekejap mata. Dia tiba-tiba menarik Long Yuksue ke pelukannya. Gerakan yang tiba-tiba menyebabkan Long Yuksue merasa sakit karena tubuhnya dalam pelukan yang erat. Ketika Tang Wulin mengunci tangannya, ia menarik sayap naga emasnya di belakangnya. Cahaya kekuningan gelap menghampiri tubuhnya. Tiba-tiba, dia jatuh ke tanah seperti meteorit. Dia berada di ketinggian 100 meter. Dia jatuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Di bawah penutup cahaya kekuningan tubuhnya, momentum kejatuhannya meningkat pesat. Boom! Long Yuksue merasakan tubuhnya bergetar hebat. Jika Tang Wulin tidak memeluknya dengan erat dan melindunginya dengan energinya, dia berpikir bahwa dia akan tersingkir oleh dampaknya. Kemudian, dia merasakan udara di sekitar mereka menipis. Dia merasa sulit bernapas. Dia adalah master baju sirah pertempuran Soul Emperor peringkat. Meskipun dia terkejut, dia buru-buru memanfaatkan kekuatan jiwanya sendiri. Dia mengendalikan napasnya untuk mengurangi konsumsi oksigennya. Saat ini, dia terbangun dari sikap centilnya. Dia segera mendaftarkan situasi yang mereka hadapi. Sederhananya, mereka terjebak dalam baku tembak. Terlepas dari siapa yang memprakarsai serangan mendadak, mereka adalah penonton yang selamat dari serangan itu. Selanjutnya, mereka adalah penguasa jiwa. Mereka pasti akan menjadi subjek investigasi. Apakah itu Tang Wulin atau dia? Identitas mereka harus dirahasiakan. Mereka tidak mampu diselidiki oleh pihak berwenang. Karena itu, mereka harus melarikan diri. Mereka tidak bisa membiarkan diri mereka ditangkap oleh tentara federal. Namun, Skysia City, tempat pasukan militer berkumpul, seperti penjara yang tak terhindarkan. Hampir semua wilayahnya ditutupi oleh radar. Sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri dalam keadaan seperti itu. Meski begitu, Tang Wulin telah memilih untuk lari. Merasakan udara yang menipis di sekitar mereka. Mereka seharusnya berada jauh di bawah tanah saat ini. Mereka bergerak di bawah tanah. Meskipun Long Yuksue tidak tahu bagaimana Tang Wulin mengelola ini, itu tidak diragukan lagi cara terbaik. Mereka terjebak oleh pesawat tempur dan Meisha di udara. Dan radar terkunci pada posisi mereka. Mereka hanya bisa lolos dari deteksi radar dengan pergi jauh ke bawah tanah. Tidak mudah untuk menyebarkan radar seismik yang akan memberi mereka waktu. Tang Wulin dan Long Yuksue membutuhkan waktu untuk melarikan diri. Apa yang diaktifkan Tang Wulin adalah kemampuan torso bone dari Mountain Dragon King. Kontrol gravitasi. Bab 1223, Passing Essence. Raja Naga Gunung adalah dari unsur bumi itu sendiri.
Dia mengandalkan kekuatannya yang besar untuk berlari ke bumi dan menggunakan tubuh besarnya untuk mengendalikan kecepatannya ketika dengan cepat mengebor di bawah tanah. Tangannya penuh melindungi Long Yuxue. Jadi dia hanya bisa menggunakan ujung tajam sayapnya untuk membuka tanah. Kemampuan fisiknya jauh melebihi standar manusia. Segera, mereka sudah bosan puluhan meter ke tanah. Akan sangat sulit bahkan untuk radar seismograf untuk mendeteksi keberadaan mereka sejauh ini dan hasilnya akan cukup buram dalam hal apapun. Namun, tidak mudah untuk bergerak pada kedalaman seperti itu. Biarkan saja mengendalikan kecepatannya. Pada saat ini, kekuatan spiritual Tang Wulin yang luar biasa memainkan peran yang sangat penting di sini. Dia mengandalkan persepsinya tentang atribut bumi untuk merasakan struktur bawah tanah ribuan meter di sekitarnya. Dia segera menemukan sungai bawah tanah. Dia mencengkeram Long Yuxue saat dia mengebor ke arahnya dan membiarkan air membawa mereka. Meskipun sungai tidak mengalir deras, bergerak melalui air jauh lebih cepat daripada tanah. Perasaan bahaya menghilang secara bertahap dan Tang Wulin merasa lega. Namun, pada saat inilah dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan Long Yuxue di tangannya. Perjalanan mereka sudah berlangsung cukup lama. Dari keterkejutan hebat yang dia rasakan ketika Tang Wulin melesat ke bawah ke perasaan tercekik di kemudian hari, Long Yuxue menanggung seluruh cobaan dengan pelan. Meskipun dia memiliki basis kultivasi jiwa kaisar, daya tahan tubuhnya jauh lebih rendah dari Tang Wulin. Kemampuannya untuk mengatur kekuatan jiwanya membuatnya mampu menahan napas untuk waktu yang lebih lama. Tetapi jelas bahwa dia sudah melebihi itu. Dia sangat terpengaruh setelah mengalami goncangan hebat di samping perubahan pikiran dan jiwanya. Saat ini, tubuhnya sudah mulai terasa agak kaku sementara fluktuasi hidupnya mulai melemah secara nyata. Oh tidak, masih kaget. Tang Wulin buru-buru menunduk untuk melihat Long Yuxue. Dia mengandalkan Purple Demon Eyes dan menemukan mata Long Yuxue tertutup rapat dan wajahnya yang menawan pucat. Seperti kertas dengan nada hijau ungu. Jelas bahwa dia tercekik. Pada titik ini, Tang Wulin tidak berani melambat dan dia menyingkirkan semua hal lain dari pikirannya. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan mencium bibir halus Long Yuxue untuk memberinya napas esensi vital. Metode surga misterius yang dia pelihara dikenal karena vitalitasnya yang berkelanjutan. Selain pelatihan tubuh sekte dan penanaman kuat, inti ganda dan sirkulasi ganda yang terbentuk di tubuhnya memungkinkan dia untuk menahan napas untuk waktu yang sangat lama tanpa kesulitan. Long Yuxue dibawa kembali dari tepi bahaya setelah menerima napas kehidupan Tang Wulin. Tubuhnya jelas-jelas rileks sementara dadanya mulai naik turun. Bibirnya lembut dan harum. Tetapi Tang Wulin tidak bisa tidak peduli menikmati momen itu. Dia mempercepat dan mengandalkan ingatannya untuk bergerak ke arah tempat tinggal mereka dengan kecepatan penuh. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya sebagai matanya untuk mengamati situasi di tanah. Dia akhirnya menemukan jalan yang sedikit lebih sepi dan membawa Long Yuxue saat mereka menuju ke sana. Bibir mereka terbuka ketika mereka berdua menembus tanah. Tang Wulin tidak terganggu dengan penampilannya yang acak-acakan. Dia segera membawa Long Yuxue untuk bersembunyi di sebuah gedung sambil menarik kembali kekuatan jiwanya untuk menghindari ditemukannya peralatan deteksi kekuatan jiwa di radar tingkat tinggi. Long Yuxue terengah-engah. Tapi matanya yang indah tetap tertuju pada Tang Wulin sepanjang waktu. Dia menciumku. Dia menciumku. Meskipun dia mengerti bahwa itu adalah masalah kemanfaatan. Pada saat yang tepat, hatinya dipenuhi gelombang dan riak emosi. Dia sudah lupa tentang rasa sakit tercekik seolah-olah itu dilemparkan ke angin. Tang Wulin membersihkan tanah dari tubuhnya. Dia tidak bisa memanfaatkan kekuatan jiwanya. Jadi tidak mudah untuk menyingkirkan semua itu. Saat itu, suara sirene sudah bergema di seluruh Skysia City. Dia bahkan bisa mengetahui dengan kaki bahwa Skysia City akan diperintah oleh kontrol militer untuk waktu yang sangat lama di masa depan. Ini akan sangat merepotkan bagi mereka. Dia akan merenungkan hal ini lebih banyak ketika dia kembali. Tang Wulin menyalakan komunikator jiwanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengirimkan sinyal untuk semua orang untuk berkumpul. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Tang Wulin ke Long Yuxue. Long Yuxue menggelengkan kepalanya. Tetapi dia tidak berbicara lagi karena dia membiarkan emosi yang tidak biasa tenggelam ke lubuk hatinya. Ayo kembali dengan cepat.
Saya khawatir akan ada beberapa perubahan pada rencana tersebut. Tidak masalah target serangan ini. Kita harus bersembunyi dulu, kata Tang Wulin dengan suara berat. Masyarakat umum tidak menyadari situasi tersebut. Ledakan keras yang menggema di seluruh kota diikuti oleh sirene yang menusuk pasti akan menimbulkan ketakutan dan kekacauan. Sekaligus, orang-orang di jalanan semua sibuk. Tang Wulin dan Long Yuxue memanfaatkan kekacauan untuk kembali ke hotel dengan tergesa-gesa. Semua orang sudah kembali setelah menerima sinyal Tang Wulin. Kapten, apa yang terjadi? Yue Zhenyu tidak bisa menahan diri dari bertanya setelah melihat tampilan Tang Wulin yang acak-acakan. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan terlalu banyak. Saya sudah menghubungi orang-orang dari Sekte Tang. Kita harus bergerak. Seseorang menggunakan amunisi jiwa tetap peringkat 9 untuk menyerang armada federal sebelumnya di pelabuhan Angkatan Laut. Kapal perang hitam dibombardir dan tenggelam. Saya khawatir Skycea City akan dipenuhi dengan bahaya di setiap belokan dalam waktu singkat. Jadi kita harus menyembunyikan diri kita dengan lebih baik. Amunisi jinak peringkat 9 tetap. Keenam monster lainnya memiliki perubahan wajah setelah mendengar nama. Mereka hampir terbunuh oleh serangan mengerikan kembali ketika Akademi Shrek dihancurkan. Tidak ada yang menyangka bahwa amunisi jiwa tetap peringkat 9 akan muncul sekali lagi. Sementara itu, pintu didorong terbuka dan Amorous Douluo Zhang Xin masuk dari luar. Zhang Xin berbicara. Ikuti saya. Sebenarnya, tempat mereka tinggal awalnya milik Sekte Tang. Jadi, mereka tidak perlu memberikan informasi check-in. Dipandu oleh Zhang Xin, mereka memasuki dunia bawah tanah sekali lagi melalui sebuah terowongan di belakang hotel. Namun, tempat itu kurang canggih dibandingkan dengan Heaven Door City. Hanya ada satu tempat berlindung yang agak redup di bawah tanah. 7 monster Shrek, Aruheng, Sima Jinchi dan juga anggota unit naga darah diturunkan dalam suksesi. Dalam 1 jam, kelompok sudah selesai berkumpul. Seperti yang diperkirakan Tang Wulin, kota Skycea telah mendeklarasikan darurat militer dan meluncurkan pencariannya untuk pelanggar di seluruh kota. Selain itu, informasi itu disegel dari luar sehingga berita tentang serangan itu tidak akan menyebar ke luar Skycea City sendiri. Segera, beritanya kembali. Militer telah meluncurkan pencarian komprehensif dan memiliki banyak jenis alat deteksi skala besar. Setiap master jiwa dengan basis kultivasi di atas 3 cincin perlu menjalani pemeriksaan menyeluruh dan interogasi dari militer untuk memverifikasi identitas mereka di kota Skycea. Di sisi lain, Douluo Asmara membawa berita yang membuat Tang Wulin terdiam. Menurut penyelidikan militer, serangan itu diluncurkan oleh pasukan rahasia Star Luo Empire. Itu tidak mungkin, kata Tang Wulin dengan tegas. Karena Star Luo Empire telah membuat keputusan untuk bekerja sama dengan kita. Mengapa mereka kembali pada kata-kata mereka sekarang? Kekuatan amunisi roh tetap peringkat 9 luar biasa. Tetapi dalam kenyataannya, itu pasti tidak bisa menyebabkan kerusakan yang cukup untuk menghancurkan armada kapal induk. Sebaliknya, itu hanya akan meningkatkan permusuhan federasi. Paling tidak, itu akan mempercepat dimulainya perang. Selain itu, membawa amunisi jiwa tetap peringkat 9 ke federasi bukanlah tugas yang mudah. Apalagi ke kota Skycea. Asmara Douluo Zhang Xin mengangguk. Kami mengerti bahwa hampir tidak mungkin bagi Kekaisaran Luo Star untuk meluncurkan serangan. Tetapi bukan itu yang dipikirkan militer. Sebuah kapal perang sangat mahal. Militer pasti sangat marah saat ini dan banyak ide keliru di Kekaisaran Bintang Luo. Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam. Jika bukan Star Luo Empire, lalu siapa lagi? Apakah itu Roh Kudus Pemujaan? Zhang Xin berbicara dengan suara yang dalam. Saya pikir ada kemungkinan bagus itu pemujaan Roh Kudus. Namun, tidak ada yang terkait dengan aliran sesat menurut berita yang datang dari militer. Sebaliknya, banyak tanda menunjuk jari pada Kekaisaran Bintang Luo. Bab 1224 Korespondensi. Zhang Xin berbicara dengan suara yang dalam. Itu sulit dikatakan. Tetapi serangan itu benar-benar mengakibatkan kerugian besar. Berita paling jitu yang kami terima sejauh ini adalah kapal perang sedang dirombak pada saat itu. Hanya ada kru kerangka staf pemeliharaan di kapal. Sehingga korbannya relatif rendah.
Ada lebih dari 200 orang terbunuh. Jika seluruh kru ada di pesawat, korban pasti akan melebihi 3.000. Ada kilatan cahaya di mata Tang Wulin. Mungkinkah ini diplot oleh militer? Zhang Xin menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak mungkin. Harganya terlalu tinggi. Kapal perang hitam benar-benar di bawah kendali fraksi Hawk. Biaya pembuatan kapal seperti itu terlalu besar. Fraksi Hawk tidak akan pernah setuju untuk menghancurkannya. Dengan demikian, penyerang haruslah orang lain. Di sisi lain, saya pikir ada sangat sedikit yang mampu menggunakan amunisi jiwa tetap peringkat 9 untuk melancarkan serangan. Tang Wulin mempertimbangkan sebelum dia berbicara. Kita akan menunggu dan melihat. Jika konflik ini dipicu dengan sengaja untuk mempercepat dimulainya perang, seseorang tentu saja memperburuk situasi dari belakang untuk mengintensifkan serangan sesegera mungkin dan mengumpulkan kekuatan di depan umum. Sudahkah Anda berkomunikasi dengan Star Luo dan Do Spirit Empress? Kita harus mengkonfirmasi apakah merekalah yang meluncurkan serangan itu terlebih dahulu. Long Yuxue berbicara dari samping. Sulit untuk mengatakannya. Aku takut mereka tidak akan mengakuinya bahkan jika itu adalah perbuatan mereka. Seketika, tempat perlindungan bawah tanah tenggelam dalam keheningan yang dalam. Yuanen Yehui bertanya, Yang Mulia, apakah masalah ini akan memengaruhi rencana kami untuk pergi ke Do Spirit Empire? Zhang Xin mengangguk. Itu pasti akan terpengaruh. Pelabuhan sedang terkunci penuh. Meskipun kapal kita masih memiliki akses ke laut, kemungkinan besar kita akan ditemukan. Saya khawatir kita harus menunggu saat ini. Namun, jika kita terus menunda di sini sementara Federasi bergegas berperang di sisi lain, mungkin saja tidak ada cukup waktu. Kecuali kalau Tang Wulin menyipitkan matanya. Kecuali kita dapat membuktikan bahwa serangan itu tidak berhubungan dengan Star Luo dan Do Spirit Empress dalam waktu singkat. Kita bisa mengalihkan perhatian publik dan Federasi untuk membuktikan bahwa ini adalah tuduhan palsu. Yue Zhengyu berbicara dengan cemberut di wajahnya. Identitas kami sudah sangat sensitif. Jadi kami bahkan tidak bisa melakukan penyelidikan. Bagaimana kita akan melakukan itu? Tang Wulin mondar-mandir di kamar. Douluo Zhang Xin yang mesum juga mengerutkan kening. Semuanya berjalan sesuai rencana. Tetapi perubahan yang tiba-tiba ini dapat menghancurkan semuanya dan membuat mereka tidak dapat menghentikan perang. Setelah beberapa saat, Tang Wulin tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Long Yuxue. Identitas kita tidak bisa diungkapkan. Tetapi bagaimana jika kita melakukan ini atas nama unit Dewa Darah kita? Bloodguard Army adalah pasukan pertempuran rahasia yang hanya diketahui oleh pejabat tinggi Federasi. Namun, Bloodguard Army adalah tentara federal juga dan posisinya bahkan lebih tinggi daripada tentara lain yang memiliki pangkat serupa. Kami harus mengambil risiko sekarang. Yuxue, silakan hubungi tentara dan minta bantuan mereka untuk bekerja bersama kami. Saya akan mendiskusikan dengan Yang Mulia Cermin Cerah Douluo. Baiklah. Sepertinya dia selalu mendukung permintaan Tang Wulin tanpa syarat. Dia segera setuju tanpa ragu sedikit pun dan menuju ke atas untuk menelepon. Tidak ada sinyal di ruang bawah tanah. Zhang Xin memandang Tang Wulin. Wulin, jangan terburu-buru dalam hal-hal gegabah. Tang Wulin tersenyum dan berbicara. Kami tidak punya pilihan selain untuk mengubahnya. Kalau tidak, bencana seperti itu akan membuat usaha kita sia-sia. Kita harus menghentikan perang dari memulai terlalu dini. Apakah mereka tidak berusaha memperburuk situasi? Kemudian, kami akan memberi mereka sesuatu untuk mengalihkan perhatian mereka. Dibandingkan dengan Star Luo dan Do Spirit Empress, publik masih memiliki permusuhan yang paling besar bagi para penguasa roh jahat Roh Kudus yang melancarkan banyak serangan. Kakak, apakah Anda punya bukti? Tanya Xie. Tang Wulin mengangkat bahu. Tidak peduli itu yang melakukan ini. Sejak saat ini dan seterusnya. Itu semua kesalahan Roh Kudus. Kami pasti akan menemukan bukti. Terlepas dari mana asalnya dan apakah itu asli atau palsu. Mereka bukan satu-satunya yang mampu mengarang tuduhan palsu. Setelah ledakan hebat, semua kota Skycea telah tenggelam dalam suasana tegang. Warga sipil menolak meninggalkan rumah mereka. Bagi kebanyakan orang, ini adalah pertama kalinya mereka merasa perang akan pecah kapan saja.
Meskipun armada Issea selalu ditempatkan di kota Skycea, mayoritas masyarakat belum pernah merasakan perang yang mendekat sebelumnya. Ledakan keras dan juga tsunami yang hampir melonjak ke kota telah membuat mereka ketakutan. Bahkan lebih banyak orang memilih untuk tetap di rumah untuk menonton berita menggunakan televisi jiwa mereka, sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan acara ini setiap saat. Menurut bukti yang telah ditemukan, serangan itu sangat mungkin berasal dari pasukan rahasia Star Luo Empire. Federasi sangat mengutuk tindakan ini. Otoritas militer telah menyatakan niat mereka untuk mengambil tindakan balasan akut atas bukti yang sah. Berita tentang masalah ini datang tanpa henti. Selain tuduhan siapa pelaku serangan ini, ada juga analisis para ahli tentang kemungkinan perang, serta perbandingan kekuatan militer antara Federasi dan Kekaisaran Bintang Luo dan analisis urusan militer. Semua berita sepertinya mengirimkan satu sinyal tunggal, yaitu bahwa perang dapat dimulai kapan saja. Dibentuk kurang dari 6 bulan sebelumnya, Komando Gabungan Angkatan Darat Issea dibentuk setelah sentralisasi Armada Nordsea, Armada Issea dan juga Armada Dewa Laut, yang menduduki peringkat pertama dalam federasi. Di kota Issea, lingkup yurisdiksi komando bersama mencakup 3 armada dan korps tentara di mana armada-armada ini ditempatkan. Jumlah total tenaga kerja adalah lebih dari 400.000 tentara. Yang disebut pasukan tentara hebat dari seluruh federasi Douluo memiliki total kekuatan angkatan laut sebanyak 300.000. Di sisi lain, lebih dari setengah angkatan laut berkumpul di sini. Dapat dikatakan bahwa komando gabungan yang dibangun di Korps Angkatan Darat Issea memiliki yurisdiksi atas hampir setengah dari kekuatan militer seluruh federasi. Saat ini, perintah gabungan itu benar-benar diam. Seorang lelaki tua dengan hidung menonjol, mata dalam, ekspresi tegas dan 3 bintang jenderal di pundaknya duduk di kursi utama. Auranya sedalam jurang dan rasanya seperti terlalu dalam untuk bisa dipahami. Suasana menindas di pos komando sebagian besar berasal dari dia. Kelompok prajurit yang duduk di kedua sisi meja panjang semuanya adalah perwira tinggi dengan bintang-bintang berkilauan di pundak mereka. Mereka yang berpangkat militer jenderal besar hanya bisa mengambil kursi yang paling rendah di meja dengan hormat. Kedua orang yang duduk di kursinya mirip dengan dia, karena mereka berdua adalah jenderal. Namun demikian, meski memiliki pangkat militer yang sama, mereka tampak jauh lebih lemah ketika membandingkan aura mereka. Menurut penunjukan militer Federasi Douluo, sang jenderal dianggap sebagai pangkat militer tertinggi yang tersedia selain Marsal Federal yang juga dianugerahi pangkat militer umum yang besar. Di sisi lain, bahkan posisi jenderal dibagi menjadi beberapa peringkat yang berbeda sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Tidak ada keraguan bahwa orang yang mampu duduk di kursi utama secara alami adalah perwira tertinggi di militer. Pada hari ini, ia juga seorang tokoh tangguh yang mampu menciptakan gempa di 4 lautan besar di federasi hanya dengan kep kakinya. Panglima tertinggi, sesuai dengan situasi saat ini, kami telah mempersempit penyerang menjadi mungkin dari militer Star Luo Empire. Kami telah meluncurkan pengintai komprehensif untuk mencari setiap kemungkinan tersangka, kata sang jenderal duduk di kursi utama dengan hormat. The Star Luo Empire. Komandan tertinggi yang duduk di kursi utama memiliki ekspresi dingin dengan senyum mengejek di tatapannya. Tatapannya menyapu perwira militer yang duduk di kedua sisi meja panjang. Apakah kamu bodoh atau kamu menghina kecerdasan saya? Selalu ada tujuan ketika seseorang melakukan sesuatu fantastis. Mengapa Anda tidak mulai memberitahu kami apa alasan Star Luo Empire meluncurkan serangan terhadap kami saat ini? Juga, apakah itu hanya kebetulan bahwa kapal perang yang ditargetkan hampir seluruhnya tidak berawak? Anda semua sangat pandai membuat keputusan, bukan? Oultsu, kapal perang itu milikmu. Katakan padaku. Komandan tertinggi sedang berbicara kepada salah satu jenderal yang duduk di kursi utama. Jenderal itu memiliki ekspresi yang sama tidak menyenangkannya. Kapal perang hitam itu tak terbayangkan mahal. Biaya produksi kapal ini mencapai angka astronomi bahkan sebelum dipersenjatai sepenuhnya. Sebagai Komandan Resimen Korps Angkatan Laut Nordsea yang baru-baru ini ditunjuk, Jenderal Su Yangyun, mantan Wakil Menteri Staf Militer Federal. Suasana hatinya saat ini jelas sangat buruk. Investigasi menyeluruh.
Kita harus menyelidiki secara menyeluruh. Kita akan sampai ke dasar ini dengan segala cara. Su Yangyun menamparkan meja itu sekaligus. Komandan tertinggi memandang wajahnya yang memerah dan mengangguk. Memang benar bahwa kamu perlu menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Pertama, kita akan mulai dengan memeriksa diri kita sendiri. Jenderal mana yang bertanggung jawab atas pasukan radar armada federal? Seorang jenderal besar yang duduk lebih jauh berdiri. Wajahnya pucat saat dia memberi hormat. Melaporkan ke komandan tertinggi. Ini aku. Tangkap dia, kata komandan tertinggi dengan ekspresi tenang. Segera, dua tentara kekar masuk dari luar dan mengangkat tubuh jenderal utama. Panglima tertinggi, aku tidak bersalah. Saya tidak ada sangkut pautnya dengan hal ini. Jenderal utama itu segera takut akan akalnya karena dia sangat sadar akan kemauan kuat komandan tertinggi ini. Semua sudah berakhir baginya jika dia ditangkap. Ketidakmampuan dan kelalaian. Dua kata ini cukup untuk menghukum Anda. Bawa dia pergi untuk diinterogasi. Komandan tertinggi menghukum pria ini hanya dengan beberapa ucapan sederhana. Sekaligus, para jenderal lainnya duduk tegak dan meluruskan punggung mereka. Banyak dari mereka berkeringat dan bahkan Komandan Resimen Korps Angkatan Laut Nordsea Su Yangyun dengan wajahnya yang memerah sebelumnya memiliki perubahan wajah juga. Bab 1225, jalankan dengan menembak. Lagi pula, tidak mudah untuk menghukum seseorang dengan pangkat umum utama meskipun hukuman dijatuhkan oleh atasan. Meskipun demikian, orang yang duduk di kursi utama sebelum mereka berbeda. Meskipun dia hanya seorang jenderal, otoritasnya, dalam arti tertentu, lebih besar dari Marshal Federal. Dia memiliki beberapa identitas lain yang akan mengejutkan seluruh federasi. Komandan Resimen Angkatan Darat Dewa Laut, Master Hol Perang Dewa, Batas Douluo. Salah satu identitas ini akan dianggap sebagai nilai tertinggi di seluruh federasi. Selain itu, ia memegang jabatan secara bersamaan. Komandan tertinggi adalah salah satu perwakilan dari fraksi Hawk. Namun, ada faksi yang berbeda di dalam fraksi Hawk itu sendiri dan orang ini milik faksi terkuat dan terberat. Terlepas dari siapa orang itu dan untuk alasan apapun, militer akan menemukan orang itu cukup berani untuk menyerang armada federal. Pelaporan, Tuan. Sementara itu, seorang petugas keamanan berteriak keras ke pintu. Wajah komandan tertinggi menjadi gelap. Apa itu? Petugas keamanan berjalan dengan langkah cepat. Dia berdiri tegak sebelum memberi hormat. Melaporkan ke komandan tertinggi. Ada pasukan tentara yang mengenakan seragam militer khusus di barak. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah inspektur yang ditunjuk secara khusus yang dikirim oleh kantor pusat federal. Mereka menerima berita bahwa armada itu diserang. Jadi mereka ada di sini untuk penyelidikan. Inspektur yang ditunjuk secara khusus yang dikirim oleh kantor pusat federal. Ekspresi Chen Xinji menjadi gelap. Bawa pemimpin ke kamar. Saya ingin melihat inspektur yang dikirim oleh federasi. Para jenderal komando gabungan yang tersisa bingung oleh situasi. Federasi mengirim pengawas. Apakah itu sengaja ditargetkan pada komando bersama armada? Menurut aturan militer, ada unit khusus yang bertugas mengawasi unit tempur yang ada. Namun, peraturannya berbeda untuk armada gabungan. Panglima tertinggi armada gabungan adalah Hol Lord Hol Perang saat ini. Laut tanpa batas Douluo Chen Xinji. Siapa yang memiliki keberanian untuk menyerbu wilayahnya? Apakah orang-orang ini keluar untuk menggali kuburan mereka sendiri terutama ketika dia marah? Tidak ada yang berani mempertanyakan otoritas Chen Xinji bahkan jika dia menembak satu atau dua orang karena posisinya saat ini di militer. Tidak lama kemudian seorang pemuda mengenakan seragam militer putih berjalan ke ruangan yang dipimpin oleh seorang petugas keamanan. Pemuda itu tinggi dan besar dengan bahu lebar. Dia memiliki penampilan yang elegan dan tampan dan memiliki udara yang bermartabat tentang dirinya. Usianya sekitar 28 tahun. Seragam militernya yang seputih salju begitu rapi ditekan sehingga nyaris tidak ada kerutan. Bintang-bintang seorang jenderal menghiasi tanda pangkat di setiap sisi bahunya. Semangat kepahlawanannya sombong. Dia mengikuti dengan cermat di belakang petugas keamanan ketika dia melangkah ke pos komando. Meskipun dia di hadapan puluhan jenderal, dia tidak tersentak sedikit pun. Dia berjalan dengan langkah besar sampai dia berjarak 5 meter dari Chen Xinji.
Tangan kanannya mengepal sebelum mengayunkan tangannya ke dadanya. Dia memberi hormat Chen Xinji dengan salam militer yang aneh. Chen Xinji tiba-tiba menyadari ketika dia melihat seragam militer pada pria itu. Dia menjadi sangat sadar akan identitas pendatang baru setelah mengamati salam militer. Namun, dia mengerutkan kening segera setelah itu. Sejak kapan Korps Tentara bergabung dengan Divisi Pengawasan? Komandan tertinggi kita yang terhormat. Aku dari Divisi Pengawasan Markas Militer Federal. Saya koresponden khusus dan nama kode saya adalah Naga Darah. Sebagian besar jenderal mengharapkan Chen Xinji memiliki ledakan. Anehnya, dia tidak melakukannya. Chen Xinji menatap pemuda yang tak tergoyahkan di depannya. Dia berbicara dengan suara berat. Dari mana asalmu? Ya, Blood Dragon menjawab. Kami pada awalnya tidak bertugas mengawasi armada gabungan. Tetapi kami menduga bahwa serangan armada gabungan itu terkait dengan kasus yang sedang kami selidiki. Kota Skycea sedang dikunci saat ini. Itu berdampak pada operasi kami sampai batas tertentu. Jadi kami meminta interogasi. Jika memungkinkan, saya ingin mendiskusikannya dengan Anda secara pribadi. Setelah mendengarnya, sisa prajurit merasa lega. Jika mereka benar-benar dikirim oleh Divisi Pengawas Federal untuk memantau mereka, itu akan tampak terlalu cepat karena ledakan baru saja terjadi. Dari mana datangnya jenderal besar yang begitu muda? Dia begitu tenang dan tenang saat berbicara dengan Douluo Chen Xinji tanpa batas. Itu sudah cukup untuk membuat mereka takut padanya. Tidak semua orang mampu berperilaku begitu tenang di depan Douluo Laut tanpa batas. Chen Xinji berbicara bahwa dia untuk istirahat dulu. Kita akan membahasnya nanti. Ketika dia berbicara, dia memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk membawa Naga Darah ke ruangan lain. Su Yangyun memandang ke arah Chen Xinji. Komandan tertinggi, apakah dia dari sana? Para jenderal utama dan jenderal letnan tidak dapat mengidentifikasi Naga Darah. Namun, sebagai seorang jenderal sendiri, dia tahu tentang banyak rahasia federal sehingga dia bisa, setidaknya, mengenali orang itu sedikit. Chen Xinji mengangguk. Paling mungkin saya akan bertanya nanti untuk mengetahui apakah dia dari sana. Jika dia, maka dia tidak berhubungan dengan kita. Mungkin dia dapat memberikan beberapa informasi tentang ini. Su Yangyun mengangguk. Jika dia dari sana, maka kita tidak bisa mengabaikannya. Kontribusi mereka terhadap federasi luar biasa. Saya pernah mendengar itu. Chen Xinji mengangkat tangannya untuk menghentikan Su Yangyun melanjutkan. Su Yangyun memperhatikan bahwa orang yang duduk di seberangnya adalah Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Issea. Jenderal Su Ming yang baru-baru ini dipromosikan. Dia tampak agak bingung. Su Ming juga menyadari bahwa jenderal besar yang berpakaian putih sebelumnya kemungkinan besar akan terhubung dengan rahasia militer. Sebagai seorang jenderal yang baru dipromosikan, dia belum mempelajari rahasia. Naga Darah dibawa ke ruang resepsi lain. Dia duduk di sofa sambil mengamati ruangan. Ruangan itu tidak mewah tetapi bisa dianggap indah. Kusen pintu diukir dari kayu sementara perabotan kayu membuat ruangan tampak antik. Itu tidak terlihat seperti kantor seorang jenderal, tetapi secara estetika menyenangkan. Naga Darah menutup matanya untuk mengistirahatkan jiwanya. Dia merenungkan perilakunya setelah tiba di sini untuk memastikan bahwa dia tidak mengungkapkan kekurangan. Tidak diragukan lagi. Tang Wulin adalah Naga Darah. Dia mengambil risiko dengan perjalanan ini. Tetapi dia merasa agak percaya diri. Yang paling penting, dia tidak bisa membiarkan masalah itu berada di bawah kendali fraksi Hao. Jika tidak, mungkin ada masalah. Karena itu, dia membuat rencana untuk datang bersama dengan rekan-rekannya. Sebelum dia datang, dia telah membuat persiapan yang memadai. Pertemuan komando gabungan tidak berlangsung lama karena keputusan inti telah dibuat. Mereka akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk menemukan bajingan. Di sisi lain, Federasi sudah menuduh Kekaisaran Bintang Luo yang jauh berada di balik serangan itu. Peringkat persetujuan dari fraksi Elang pasti akan sangat meningkat. Tangisan untuk perang yang akan dimulai sudah mulai menggerakkan udara. Ketika Chen Xinji berjalan ke kantornya, dia melihat Tang Wulin duduk di sana dalam istirahat. Punggungnya tegak. Seragam militer putihnya melengkapi semangat kepahlawanannya yang sombong.
Sudah 4 jam sejak mereka pertama kali bertemu. Chen Xinji mengangguk diam-diam. Orang ini pantas mendapatkan reputasi pasukan Dewa Darah. Dia tidak sombong atau gegabah. Tidak heran dia mampu menjadi jenderal besar di usia yang begitu muda. Namun, Chen Xinji heran bahwa ia tidak mampu melihat melalui basis budidaya Tang Wulin. Dia merasakan bahwa fluktuasi kekuatan jiwa Tang Wulin di bawah 8 cincin. Namun tampaknya ada jenis fluktuasi energi lain yang tidak jelas tetapi bahkan lebih kuat. Sulit dideteksi tetapi jelas tidak lemah. Chen Xinji bisa mengetahui dari fluktuasi esensi darahnya dan rincian kerangkanya bahwa pemuda di depannya agak mengesankan dalam memiliki prestasi seperti itu di usia yang lembut. Tang Wulin merasakan sesuatu yang samar-samar. Jadi dia menarik auranya. Dia membuka matanya untuk melihat laut tanpa batas. Dulu Chen Xinji menatapnya. Komandan tertinggi. Tang Wulin segera berdiri dan memberi hormat kepada Chen Xinji sekali lagi. Anak muda, apakah Anda tahu apa reaksi saya ketika saya pertama kali melihat Anda? Suara Chen Xinji terdengar suram dan dingin. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Saya harus mengeksekusi Anda dengan menembak. Jawaban dari Chen Xinji terdengar seolah-olah ada senapan sinar jiwa yang diarahkan ke dahi Tang Wulin. Bersambung.